Pengertian ketimpangan gender di bidang pendidikan. Salah satu kabar baik adalah di bidang pendidikan. Namun di masa lalu peluang perempuan untuk memperoleh pendidikan tinggi jauh lebih kecil dibanding laki-laki. Namun belakangan ini hal itu berubah ketika sekarang melihat perempuan melampaui laki-laki dalam mencapai pendidikan. Faktanya sekitar 59,5% mahasiswa sekarang adalah perempuan. Namun gambaran ini menjadi sedikit lebih rumit dengan adanya pembalikan yang aneh. Tampaknya terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah perempuan yang memiliki untuk kuliah meningkat sering dengan menurutnya jumlah laki-laki yang memiliki untuk kuliah. Di masa lalu peluang perempuan untuk memperoleh pendidikan tinggi jauh lebih kecil dibanding laki-laki. Namun belakangan ini hal itu berubah ketika sekarang melihat perempuan melampaui laki-laki dalam mencapai pendidikan. Isu ketimpangan gender. Ketimpangan gender adalah kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan tempat kerja. Isu ketimpangan gender mencakup diskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam hal akses penguasaan atas sumber-sumber kehidupan, kesempatan, status, peran, hak, dan penghargaan. Ketimpangan gender juga terjadi di pendidikan, pekerjaan, akses atas sumber daya ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik. Perempuan seringkali menanggung beban paling berat akibat ketimpangan yang terjadi. Namun pada dasarnya ketimpangan itu merugikan semua orang dan akhirnya merugikan perekonomian suatu negara. Faktor penyebab ketimpangan gender di bidang pendidikan. Kesenjangan gender dalam dunia pendidikan tentu perlu diatasi. Jika tidak, selamanya perempuan akan termarginalkan dalam ranah tersebut. Dengan kata lain, kesetaraan gender dalam dunia pendidikan mutlak diperlakukan agar perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki dalam memajukan dunia pendidikan. Atau adapun ketidaksetaraan gender yang terjadi terutama di bidang pendidikan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu faktor budaya, patriarki, sosiologi, dan fisiologi. Ketidakseimbangan tersebut juga berdampak terhadap kehidupan bangsa dan negara. Solusi untuk mengatasi ketimpangan gender di bidang pendidikan. Yang pertama, yaitu peningkatan keterampilan kepemimpinan. Nah, dengan cara membantu perempuan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan memastikan bahwa mereka memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, peningkatan akses pendidikan dengan cara memastikan bahwa perempuan dan pria memiliki akses yang sama kepada pendidikan tanpa faktor seperti kemiskinan, norma sosial, dan kekerasan berbasis gender yang memengaruhi mereka. Ketiga, peningkatan kesadaran tentang diskriminasi gender, yaitu dengan mempromosikan kesadaran tentang diskriminasi gender dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan perempuan, seperti stereotip dan norma sosial yang membatasi peran perempuan. Keempat, peningkatan kualitas pendidikan, yaitu dengan cara memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memiliki kualitas tinggi dan membantu memperbaiki kesetaraan gender dalam berbagai aspek, seperti akses terhadap lapangan kerja dan politik. A few moments later. Kesimpulan, stereotip gender yang mempengaruhi perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender belum dicapai secara sempurna di bidang pendidikan tinggi terkait dengan norma dan praktik yang profesi dan akses terhadap infrastruktur. Untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan, diperlukan hak untuk mendapatkan pendidikan, right to education, hak dalam proses pendidikan di dalam lingkungan yang mendukung kesetaraan gender, right within education, dan kebijakan untuk menyediakan pengasuhan anak untuk orang tua yang bekerja. Negara Nordik sering menjadi contoh kesetaraan gender yang dianggap berhasil.